Bismillahirrahmanirrahim. Yo, what's up guys? Apa kabar kalian? Udah lama nih gue nggak upload video. Dan di video kali ini gue mau nge-review hasil dari project proposal skripsi gue. Iya bener, kalian gak salah denger. Ini project proposal skripsi gue. Jadi project proposal skripsi gue ini berbentuk ECRM atau Electronic Customer Relationship Management. Nah, di project proposal skripsi gue ini, itu gue mengadaptasi dua, bisa disebut metode sih ya kalau begitu ya. Yang pertama ada CSI atau Customer Satisfaction Index. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang kedua itu untuk menyempurnakan proyek skripsi gua menggunakan metode IPA atau Importance Performance Analysis yang nantinya akan menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan menggunakan diagram Cartesius, jadi lebih mudah dibaca. Dan hasil dari IPA juga akan merekomendasikan atau nantinya bakal menjadi sebuah peringatan atau alert atau notifikasi untuk owner supaya memperbaiki suatu aspek yang emang harus diperbaiki gitu. Langsung aja kita lihat hasil project skripsi gua. Mari kita review. Oke, pertama-tama kita coba posisikan diri kita sebagai pelanggan. Ini ada call to action untuk isi survei kepuasan. Oke, langsung aja kita klik ya guys ya. Nah, ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan kuesioner atau form kuesioner. Ada 17 pertanyaan. Dan di sini kita masukkan nama pelanggan. Ini ada bintang merah ini wajib diisi ya guys ya. Kita masukkan namanya. Misalnya gue mau masuk nama sebagai nama Gibran ya guys ya. Nah, di sini ada panduan juga, ada panduan penilaian ya. Nah, supaya nanti pelanggan tuh nggak bingung. Di panduan penilaian ini yang pertama atau sebelah kiri itu untuk menilai seberapa baik MTM Stick memenuhi aspek tersebut. Misalnya, pertanyaan pertama ini pengetahuan karyawan terhadap menu. Nah, di sini yang sebelah kiri itu katanya kan seberapa baik MTM Stick memenuhi aspek tersebut. Di sini pernyataannya, tulisannya kenyataan atau kinerja, yang artinya nilai kinerja nyatanya itu berapa. Nah, misalnya pengetahuan karyawan terhadap menu, menurut kita itu dia 5. Karena apa? Menguasai pengetahuan terhadap menu tersebut. Kedua atau sebelah kanan untuk menilai seberapa penting aspek tersebut bagi Anda. Kalau di sini kita lihat sebelah kanan itu kepentingan. Seberapa penting? Nah, seberapa penting sih aspek pengetahuan karyawan terhadap menu menurut pelanggan, menurut kita nih. Misalnya, ini karyawan ini wajib tahu tentang menu yang dia sajikan. Kita isi sangat penting ya, isi 5 juga. Nah, seterusnya kayak gitu ya guys ya, sampai semua pertanyaan diisi. Kemudian di sini setelah mengisi semua pertanyaan kuesioner, di sini pelanggan bisa memasukkan kritik dan saran. Bisa opsional ya, apa aja. Misalnya, parkirannya tolong pasangin CCTV ya, kayak gitu misalnya tuh. Langsung aja kita klik kirim. Oke, karena ini gua belum ngisi semua pertanyaannya, jadi kita isi dulu. Oke, ini udah gua isi semua pertanyaan kuesioner ya. Mari kita kirim penilaiannya. Dan di sini ada ucapan terima kasih. Lanjut kita ke halaman utama. Selanjutnya di sini kita posisikan diri kita sebagai admin. Ya, karena di sini ada 2 role lagi, ada admin dan juga owner. Tapi di sini kita coba dulu posisikan sebagai admin dulu ya guys ya. Login ya, kita klik di tulisan bagian paling bawah sini, login admin atau owner. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan halaman login. Di sini ada nama aplikasinya atau nama aplikasi CRM yang gue buat, yaitu namanya itu Suara Tamu, guys. Dan di sini ada keterangan menggunakan metode CSI dan IPA yang terintegrasi. Dan di sini ada juga statusnya itu analisanya itu secara real time, cuy. Jadi analisis real time itu setiap ada pelanggan yang telah mengirimkan survei itu nantinya akan langsung muncul hasil analisisnya. Nah, itu real time tuh namanya. Oke, di sini kita langsung aja login sebagai admin, cuy. Admin kita masukkan username admin serta kita masukkan juga passwordnya. Langsung kita enter. Oke, login berhasil, kita klik OK.
Nah, di tampilan dashboard ini gue nggak pengen yang namanya flat, yang nggak pengen yang namanya apalah datar, nggak ada apa-apa, kosongan, nggak pengen. Di tampilan halaman dashboard gue pengen kalau setiap role atau setiap user login itu langsung menerima ringkasan. Ringkasan apa? Ringkasan eksekutif. Contohnya di sini ada ringkasan eksekutif respon hari ini ada 1. Nih, respon hari ini ada 1. Kemudian ada di sini total data yang sudah masuk ada 8. Atribut kuesioner ada 17. Atribut kuesioner ini pertanyaan kuesioner ya guys ya. Nah, selanjutnya untuk admin itu ada halaman kelola atribut cuy. Di sini ada tabel atribut-atribut pertanyaan kuesioner. Kita bisa melakukan create, read, update, dan juga delete. Nah, coba pertama-tama kita create sama menambahkan atribut baru atau pertanyaan kuesioner baru. Kemudian kita juga bisa read, bisa melihat tabelnya, tabel-tabel pertanyaan kuesioner. Kemudian kita juga bisa update. Update itu bisa disebut juga sebagai edit cuy. Di sini kita bisa update atau edit pertanyaannya, kita bisa edit juga dimensinya, kemudian kita update. Dan yang terakhir pastinya bisa delete, mendelete atribut atau pertanyaannya. Oke, udah admin kayak gitu doang. Langsung aja kita login sebagai owner. Kita logout dulu di sini, konfirmasi keluar. Oke, berhasil keluar. Langsung kita login sebagai owner. Kita masukin username-nya owner, kita masukin passwordnya juga, kita enter dan login sebagai owner. Kita tampilkan ringkasan eksekutif yang dimana di sini ada laporan hasil dari perhitungan CSI atau Customer Satisfaction Index yang berstatus sangat puas. Mudah dibaca banget ya kan, user friendly banget ya kan untuk owner ini ya. Di sini kita bisa lihat detail grafik yang dimana nanti detail grafiknya itu menyajikan berupa diagram speedometer di sini. Nah, diagram speedometer ini yang bulat ini ya, yang bentuknya kayak speedometer motor. Nah, jadi lebih mudah dibaca ya kan. Di sini ada juga statusnya sangat puas ya. Kita balik ke beranda dulu bentar. Di sini ada ringkasan eksekutif juga, total responden yang sudah mengisi juga ada di owner ya. Kemudian ada laporan waktunya untuk cetak. Nah, di sini ada status waktunya untuk cetak. Maksudnya apa bang statusnya untuk cetak? Di sini juga kelap-kelip nih. Nah, itu artinya alert atau peringatan untuk owner untuk melakukan cetak laporan. Kita langsung klik aja masuk ke halaman laporan. Di sini kita bisa mencetak laporan nih. Laporan tentang hasil akhir Customer Satisfaction Index atau nilai CSI. Di sini kita bisa mengekspornya sebagai Word. Kita juga bisa mengekspornya sebagai PDF. Oke, lanjut kita review bagian paling utama. Langsung kita klik di sini analisis CSI dan IPA. Di sini ada alert atau warna merah ini prioritas perbaikan kuadran 1. Kuadran 1 itu artinya prioritas harus diperbaiki. Di sini ada atribut jaminan keamanan kendaraan parkir yang harus kita perbaiki. Nah, di sini yang udah gue sebutkan di awal, kalau CSI itu menggambarkan kepuasan pelanggan menggunakan diagram Cartesius. Di sini, nih, ini namanya diagram Cartesius nih guys ya. Nih, diagram Cartesius atau IPA, Importance Performance Analysis. Di sini ada kepentingan. Nah, kepentingan itu nilai kepentingan bagi pelanggan. Kalau makin tinggi itu berarti makin penting bagi pelanggan. Yang bawah ini kinerja. Kinerja itu kinerja nyata yang sudah dilakukan oleh MTM Stick. Oke guys, di sini gue record ulang karena tadi untuk penjelasan gambaran diagram Cartesiusnya, ini gue lupa ngejelasin nih. Ini titik merah nih apa nih, kuning apa nih, biru apa, abu-abu ini apa. Jadi di sini untuk titik-titik merah ini itu merupakan kuadran 1 disebutnya. Kuadran 1 itu prioritas yang harus segera diperbaiki oleh owner. Makanya warnanya merah nih. Bahaya nih. Nah, karena apa? Karena ini dianggap penting oleh pelanggan, sedangkan nilainya itu cukup rendah. Jadi ini harus segera diperbaiki. Nah, yang kuning, ini kuadran 2 nih yang kuning nih. Ini kenapa warnanya kuning? Untuk memperingatkan owner supaya hati-hati pertahankan kuadran 2 ini karena dianggap penting oleh pelanggan dan nilainya juga bagus, kinerjanya bagus. Nah, kuadran 3 yang warna biru nih. Ini yang kuadran 3 ini udah biarin aja lah gitu. Karena apa? Dianggap nggak begitu penting oleh pelanggan, diperbaiki lebih bagus. Nah, yang abu-abu ini kuadran 4. Kita ini terlalu boros pada kelompok kuadran 4 ini. Karena apa? Karena nggak dianggap penting oleh pelanggan, sedangkan kitanya sendiri, kinerja kitanya ini terlalu bagus di atribut tersebut. Jadi yang kuadran 4 ini
Sebaiknya kita nggak terlalu fokus atribut tersebut, tapi kita fokuskan untuk memperbaiki kuadran 1. Oke, kemudian di bawahnya di sini ada rincian perhitungan statistik. Di sini ada kodenya AS1, AS2 sampai ET3. Kemudian di sini ada rata-rata kinerjanya atau main satisfaction score. Kemudian ini ada kolom rata-rata harapan atau MIS atau main importance score. Kemudian ada bobot atau wake factor. Di sini nilainya sebagai persentase. Kemudian ada score atau wake score juga di sini. Oke, selanjutnya kita ke bagian data responden. Di sini menampilkan tabel dari data-data responden. Di sini kita bisa lihat responden ini masuk tanggal berapa, kemudian nama pelanggannya siapa, kemudian dia ngasih saran apa, ya kan. Di sini bisa kita hapus. Kalau misalnya cuma main-main, misalnya ini duplikat nih, kok ada 2 danu ini kita bisa hapus nih. Di sini itu bisa kita hapus, kita pilih salah satunya yang mau kita hapus nih. Kita hapus contohnya yang danunya depannya huruf kecil. Ini kita hapus, nah nanti bakalan terhapus. Tapi di sini nggak bisa diupdate, nggak bisa diedit, karena data ini harus real, harus nyata, harus valid. Nggak bisa kita edit-edit, itu nggak bisa, nggak boleh ya guys ya. Nanti sama aja bohong. Kemudian ada juga halaman laporan. Di sini udah kita review tadi, langsung aja kita ke halaman pengaturan. Nah, untuk pengaturan kita ini di sini bisa memanajemen user atau akun user. Ini kita bisa manajemen akun owner, tapi nggak bisa dihapus ya akun owner nih, karena owner ini super role super, jadi nggak bisa dihapus, bisanya diedit aja, bisa diedit profilnya kayak namanya, statusnya sebagai apa nih, kemudian ubah password, bisa masukin password baru ya, bisa diupdate, tapi nggak bisa dihapus. Nah, kalau administrator atau admin ini bisa kita edit dan juga bisa kita hapus, atau kita juga bisa nambahin admin kalau misalnya ada karyawan baru yang kerja sebagai admin gitu. Udah kayak gitu reviewnya guys, begitu aja reviewnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada kritik dan juga saran, kalian bisa komen di bawah. Nanti gua baca satu-satu. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Arigato, thank you.